lagi di channelku Awang Chan. Ya, kita kembali di video pick a card. Kali ini aku akan membahas tentang percintaan ya. Judulnya adalah apakah kamu rumah bagi dia ya, dalam tanda kutip rumah bagi dia. Jadi kayak yang di lagu-lagu itu loh. Kukira kau rumah, ternyata hanya singgah. Iya. Enggak juga ya, tapi makanya kamu kalau pengen tahu ya apakah dia memang benar-benar cocok untuk kamu jadikan rumah atau bagi dia ya. Nanti itu yang apakah dia cocok untuk kamu jadikan rumah, ini aku akan bikinkan video tersendiri ya. Tapi yang kali ini adalah apakah bagi dia kamu adalah rumah gitu ya. Rumah itu kan tempat yang nyaman, tempat kembali, dan bukan hanya singgah kan. Kalau kita habis beraktivitas atau apa, kita kan tinggalnya di rumah ya. Jadi makna rumah yang aku maksud seperti itu ya, kalian pasti paham. Oke, di sini ada dua pilihan kartu ya, dua pile. Aku pakai penanda ya, sekaligus promo. Ya, yang pertama pilihannya adalah parfum LED. Oke, kalau kamu mau beli parfum bisa ya, nomornya sama di situ ya, seperti yang kalau mau private reading ya. Yang pilihan yang kedua ada Bele. Oke, kamu mau pilih LED atau Bele ya, yang mana, atau pile 1 atau pile 2. Oke, itu aja. Aku langsung menuju ke pile 1 atau yang pilih LED. Bentar, kamu yang pilih pertama ya, parfum LED. Oke, ini aromanya enak banget ya, dan awet, tahan lama. Cuman semprot dikit aja itu udah nggak perlu reapply ya. Aku udah memakai berkali-kali dan udah, ini salah satu yang favoritku. Aromanya tuh seger banget, dan ini bisa dipakai cewek atau cowok. Oke? Ya. Kalau mau beli juga boleh ya. Di nomornya sama seperti nomor yang buat private reading. Oke, kita lihat ya. Apakah kamu rumah bagi dia? Ya. Jawabannya ya atau tidak, dan itu nanti penjelasannya seperti apa. Ya, kita lihat di sini ada reconciliation, someone from your past is returning to your life. Yang kedua ada deceptions, someone is wearing a false self mask in this relationship. Oke, kalau aku melihat dari energinya ya, dia ini adalah orang yang di masa lalu atau mantan ya. Energinya sangat besar ya, sangat ketara banget energi mantan. Dan aku rasa dia mulai mendatangi kamu lagi atau mulai deketin kamu lagi setelah sekian lama kalian gak komunikasi mungkin ya. Jadi ini udah mulai ya, di saat kamu udah netral ya, bisa jadi kamu udah punya seseorang yang di sekarang, yang di masa sekarang, atau kamu udah punya pasangan, tapi si dia ini, mantan kamu ini datang lagi dan mencoba untuk mengingatkan tentang ya saat kebersamaan kalian di masa lalu ya. Oke, kita lihat, karena pertanyaannya adalah apakah kamu rumah bagi dia ya. Bagi dia di sini adalah mantan. Ini juga bisa berlaku bagi mantan gebetan atau dulu pernah deket tapi terus belum sempat jadian atau belum sempat bersama, terus kemudian dia muncul lagi. Oke, kita lihat penjelasan dari kartunya ini ya, tarotnya ya. Ace of Pentacles, Judgment, The Sun, Four of Swords, Nine of Cups, Queen of Wands. Jelas ya kalau dilihat dari kartunya, semua kartunya. Makanya kan ini orang dari masa lalu. Kenapa? Karena dia udah berusaha untuk mencari ya
Dia berusaha untuk mencari mencari orang yang rasanya ya dalam tanda kutip itu sama seperti kamu. Maksudnya rasa di sini tuh ya berarti jawabannya adalah ya kamu rumah bagi dia gitu. Cuman kalau diasosiasikan dengan rumah kan kadang kita kan juga pindah rumah ya. Jadi intinya seperti itu. Dan tapi dia tuh ngerasa bahwa sebenarnya kamu tuh tempat kembali dia gitu ya. Dia ngerasa nyaman. Dan kalau dilihat dari 2 kartu ini ya, terus kemudian The Sun, 3 kartu ini ya, Judgment, The Sun, sama Four of Swords, dia sudah mencoba untuk mencari ya, punya relationship dengan orang lain ya, tapi dia tidak menemukan seperti yang ada pada kamu atau seperti pada saat dia sama kamu gitu ya. Jadi benar-benar kamu dikenang dan membekas di hatinya dia itu. Kamu membuat hatinya itu seneng, terus jadi dia bisa menikmati hidupnya, terus kemudian dia merasa bahwa di hubungan kalian yang dulu ya, yang pernah bersama dengan kalian itu ya lengkap lah ya, antara rasa Queen of Wands ini kan enjoy, terus kemudian seru, hubungan yang tidak banyak drama dan juga tidak banyak konflik ya. Saya rasa di sini tidak banyak konflik, dan dia ngerasa kamu itu yang bisa ngertiin dia, dan kamu orangnya nggak terlalu banyak komplain ya pada saat dulu bersama dengan dia gitu. Dan ini yang membuat dia itu ingin kembali ke kamu. Dan kalau aku ngelihat di sini gimana pun caranya dia pingin tetap memperjuangkan ya, dilihat dari 2 kartu ini. Terus cuman dia berusaha untuk sebenarnya di satu sisi dia berusaha untuk tidak memperlihatkan kalau dia itu butuh kamu, atau dia ngerasa bahwa kamu itu sebenarnya rumah bagi dia gitu ya. Aku rasa karena gengsi, dia ngerasa bersalah karena aku ngelihatnya di sini dulu pada saat kalian putus itu kontribusi salahnya itu dia yang banyak gitu ya. Makanya wearing a false self mask in this relationship. Jadi dia yang menutupi kondisi perasaannya yang sebenarnya. Ya mungkin dia deketin ya cuman sekedar say hello, atau cuman modusnya tuh pengen berteman aja, tapi sebenarnya jauh di lubuk hatinya yang terdalam dia pengen kembali sama kamu, membangun hubungan lagi dengan kamu. Terus dia masih sampai saat ini ya, meskipun dia udah pernah punya relationship sama beberapa orang setelah berpisah dengan kamu, dan dia tidak menemukan yang seperti kamu gitu ya. Makanya kalau pertanyaannya adalah apakah kamu rumah bagi dia, iya jelas kamu rumah bagi dia, karena memang tidak ada yang bisa menggantikan kamu di hatinya ya, karena selama ini yang bisa mengerti dia sesempurna itu ya nggak ada gitu selain kamu. Jadi ya jelas lah ya, kita kan sebagai manusia tuh ingin ya dimengerti. Semua orang pasti punya keinginan untuk dimengerti, punya keinginan untuk dipahami kan ya, dan tidak semua orang bisa atau mampu untuk mengerti dan memahami orang lain. Sedangkan kamu sangat bisa mengerti dia, sangat bisa memahami dia, sehingga pada saat dia lepas atau pada saat dia berpisah dengan kamu
kerasa banget ya kehadiran kamu, apa ya, adanya kamu, terus kemudian rasanya pada saat bersama kamu itu dia masih terkenang ya, meskipun sampai dia punya relationship yang baru, dia masih membandingkan kamu dengan yang pernah dia apa ya, intinya dia pernah punya hubungan ya, dia selalu membandingkan dengan kamu gitu loh. Itulah kenapa jawabannya ya jelas kamu adalah rumah bagi dia gitu. Cuman di sini aku tidak membahas gimana kamu harus melangkah, maksudnya apakah kamu harus menerima dia atau enggak, itu murni di tangan kamu ya, karena apalagi kalau aku melihat dari energinya, dulu dia yang salah gitu, dan memang dia yang meninggalkan kamu duluan ya. Mungkin pada saat itu dia lagi lebih mengedepankan egonya ya daripada memahami. Pada saat itu mungkin kalian lagi ada masalah, terus dia nggak berpikir panjang, akhirnya dia jadi buat masalah ya, udah ada masalah terus dia bikin masalah, akhirnya ya udah kalian berpisah. Kamu udah move on, aku rasa di sini kamu udah move on ya rasanya, cuman dianya itu belum gitu. Jadi dia tidak pernah atau belum ya sampai saat ini ya, belum menemukan orang yang seperti kamu, orang yang bisa sedetil itu atau seperhatian itu gitu sama dia. Ya bukan berarti perhatian yang gimana ya, tapi kamu tuh bisa menempatkan, misalkan dia lagi suntuk, lagi banyak kerjaan, kamu nggak banyak nuntut ya. Terus misalkan lagi ada masalah, kamu juga nggak mengedepankan ego kamu, terus kamu nggak terus marah-marah duluan tanpa lihat apa sih ini masalahnya, titik masalahnya. Justru dia yang seperti itu ya ke kamu, sehingga ya ada rasa penyesalan ya, ada perasaan ingin andaikan waktu bisa diputar ya. Jadi kayak lagu ya. Ini kalau aku gambarkan lewat lagu tuh kayak lagunya Budi Doremi itu loh. Yang apa sih judulnya? Nanti kalau kamu inget tulis ya di kolom komentar ya. Aku ngasih PR nih sama kamu. Jadi biar ada interaksi. Ya kayak lagunya Budi Doremi itu, Mesin Waktu. Oke, ya. Aku baru inget. Seperti lagu itu ya, kalau aku gambarkan perasaannya dia ke kamu, kalau memang kamu pengen meresapi atau pengen merasakan ya seperti itu persis gitu. Andaikan dia bisa membawa kamu kembali melalui mesin waktu ya, dia akan memperbaiki semuanya, dia akan berusaha untuk tidak egois lagi, dan ya kalau diberi kesempatan satu kali lagi, dia akan benar-benar menjaga kamu, dan dia akan benar-benar mempertahankan kamu ya. Ini niatnya ya, nggak tahu realisasinya kayak gimana. Ini yang terbaca adalah niat hatinya dan juga pikirannya terhadap kamu ya. Dan ya bener, dia bener-bener dia bener-bener menyesal ya atas apa yang telah dia lakukan. Dan ya kayak gini kan banyak terjadi. Makanya kalau misalkan kamu lagi dalam relationship gitu, terus dia sudah memberikan yang terbaik, jangan disia-siakan, karena waktu itu kadang, kesempatan itu tidak datang 2 kali ya. Kadang-kadang meskipun ada ya kesempatan yang bisa datang 2 kali, tapi kebanyakan kesempatan itu tidak datang 2 kali. Dan mesin waktu ya secara realita itu tidak ada. Sorry ya, di sini baru mulai hujan, nanti kalau misalkan rada berisik. Oke, jadi seperti itu. Ini bisa buat pelajaran bagi kita semua. Kalau kita sudah memiliki seseorang yang benar-benar
menghargai kita dengan baik, memperlakukan kita dengan baik, ya sebisa mungkin kita jangan buat ulah ya atau sebisa mungkin kita pertahankan, karena ya seperti yang dirasakan oleh mantan kamu ini, dia tidak bisa mengembalikan kamu, yang ada cuman penyesalan dan juga perasaan ingin kembali, perasaan yang sangat, ya perasaan seperti ini kan cukup menyiksa ya. Ada rasa penyesalan, ada rasa ingin memperbaiki, cuman kesempatannya itu nggak ada. Oke, ini bisa buat pelajaran kita semua. Dan ya kalau pertanyaannya adalah apakah kamu, ya sekali lagi ya, apakah kamu rumah bagi dia? Absolutely yes ya, 100% kamu rumah bagi dia ya, karena memang kamu tidak tergantikan. Oke, itu aja buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir ya, makasih ya. Maaf kalau rada berisik ya, karena ini hujan. Gitu aja. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Kalau mau private reading atau mau konsultasi psikologi karir, tanya bakat, minat, dan lain sebagainya ya, bisa ya, karena aku punya, selain baca tarot ya, aku juga punya background psikologi. Kamu bisa pilih yang mana, pakai metode yang mana. Kalau mau beli atau pesan parfum ya, ini bener-bener made in Indonesia ya, buatan lokal, tapi bahan-bahannya itu berkualitas ya, secara diambil dari Eropa ya, raw materialnya. Cuman ini adalah produk Indonesia asli. Oke, kamu bisa beli ya, tanyanya juga sama ya, di nomor yang sama. Oke, gitu aja. Aku langsung menuju ke pile yang kedua atau parfum Billie. Oke, bye-bye. Halo teman-teman yang pilih pile 2 atau pilih parfum Billie ya. Nah, ini parfum, salah satu parfum favoritku. Aromanya bener-bener tahan ya, sampai 12 jam. Cuman semprot dikit aja. Kamu bisa pesen ya di nomor yang ada di description box, seperti nomor untuk private reading ya, jadi 1. Oke, kita lihat. Pertanyaannya adalah, sorry ya, ini hujan ya di sini. Semoga tetap kedengeran jelas ya. Pertanyaannya adalah, apakah kamu rumah bagi dia ya? Kita lihat di sini. Ya, aku bacakan dulu dari kartunya. Oke. Ada passion, allow your heart and soul to sing with joy. Kemudian make the effort. Great love is worth taking the steps you are guided to take. Kartu tarotnya adalah Knight of Wands, 2 of Swords, 6 of Wands, 6 of Cups, 10 of Pentacles, dan 9 of Wands. Oke. Apakah kamu rumah bagi dia? Kita lihat ya. Kalau dari energinya ya, dia ini siapa? Dia ini adalah yang saat ini dealing dengan kamu ya, pasangan kamu, atau mungkin bisa juga gebetan, atau bisa juga friendzone. Itu juga bisa ya, atau sahabat yang sebenarnya dua-duanya sama-sama suka, tapi sama-sama tahu tapi tidak sama-sama saling bilang ya, atau pasangan ya yang udah punya relationship, tapi rasanya ini dalam ya, udah dalam lah ikatannya, atau ada ikatan emosional di sini, ada bonding dalam emosional. Tidak hanya bondingnya itu yang aku maksud, bukan bonding komitmen ya, tapi bonding emosional. Makanya tadi aku bilang ini bisa jadi gebetan, bisa jadi pasangan, bisa jadi friendzone tadi ya, sahabat yang sama-sama suka. Jadi secara emosional kalian berdua ya, kamu dan dia yang kamu tanyakan ini, itu sudah saling terikat gitu. Cuman kalau secara komitmen ya,
kalian komitmen ya, tapi komitmennya itu masih belum komitmen yang menikah ya maksudnya ya. Jadi tapi kalian sama-sama komitmen, dimana komitmennya itu komitmen untuk saling menjaga, komitmen untuk tetap dalam hubungan itu, menghadapi semuanya berdua gitu. Entah nanti kedepannya seperti apa, tapi kalian punya komitmen itu karena memang ada ikatan ya, atau kedekatan, kelekatan secara emosional. Biasanya ya kalau ada yang seperti ini gitu, itu baper gitu ya. Ya namanya juga ikatan emosional, pasti bawa perasaan ya. Jadi biasanya hubungannya itu diwarnai dengan full ya, perasaannya itu full. Jadi kalau misalkan seneng ya rasanya seneng banget, kalau misalkan lagi sedih rasanya tuh sedih banget gitu loh. Dan biasanya yang punya relationship yang seperti ini, yang ada ikatan emosional itu seperti bisa saling merasakan ya. Misalkan dia itu lagi sedih atau lagi ngerasa gimana gitu, kamu mesti ngerasain, begitupun dengan dia gitu ya. Biasanya seperti itu kalau ikatan ada ikatan emosional ya. Tapi aku masih belum merasakan ini ada ikatan secara spiritual, karena kalau ikatan secara spiritual lebih dalam lagi, lebih deep lagi, tapi lebih stabil ya. Jadi ini masih ada ranah tidak stabilnya ya, karena rentan tersakiti, mudah tersakiti. Nah, di sini kan ada kartu Nine of Wands, Two of Swords ya. Jadi terus kemudian di sini ada kartu Make the Effort. Jadi salah satu di antara kalian, aku rasa dia ya, dia ngerasa bahwa kadang-kadang kayak dia yang effortnya terlalu banyak atau terlalu tinggi. Karena apa? Karena dia masih punya issues ya, karena ada Nine of Wands di sini. Makanya dia kadang-kadang tuh mau totalitas sama kamu tuh dia tahan diri dulu, ngelihat respon kamu kayak gimana ya. Atau misalkan dia ngasih perhatian apa, terus kamu ngerespon baik ya, dia akan teruskan. Tapi kalau dia ngasih perhatian apa terus kamu nggak respon apa-apa ya, dia berhenti ya. Intinya seperti itu ya. Biasanya ini ciri-ciri orang yang masih punya issues. Jadi dulu pernah terluka sekali, atau mungkin ada issues, family issues dan lain sebagainya ya, yang issues itu cuman tidak sampai ke ranah yang trauma gitu ya. Cuman masih issuesnya itu masih belum sembuh betul, masih belum benar-benar kalau secara kondisinya itu masih 89% ya, dia masih belum full 100%. Jadi masih ada 11% luka yang ada sisanya gitu ya. Jadi bisa jadi ini trust issues ya, karena Nine of Wands dia itu kayak dia itu ngerasa punya kedekatan emosional sama kamu, tapi dia juga membangun benteng. Karena apa? Karena dia takut kalau kamu menyakiti dia lagi gitu ya. Maksudnya dia takut tersakiti lagi. Dan apalagi dia punya ikatan emosional tadi ya sama kamu, ketakutannya itu sangat besar ya. Ketakutan dia untuk tersakiti oleh kamu itu sangat besar. Dia takut sekali ya, apalagi kalau kamu sampai meninggalkan dia, atau terlebih tidak menghargai dia mungkin ya. Kalau dalam bahasa Jawa tuh nggak ngewongne ya. Itu dia takut sekali gitu. Makanya kalau dibilang kamu rumah bagi dia, kalau secara pure perasaannya dia jelas iya, kamu adalah rumah bagi dia. Bahkan dia itu ngerasa bahwa ini ya, Six of Wands dan Six of
Cups, dia ngerasa bahwa seperti apa ya, mendapatkan pencapaian yang luar biasa atau kesuksesan ya, ketika eh, kamu ketika dia bisa mendapatkan kamu gitu saat ini, atau ketika dia apa ya, terikat sama kamu saat ini gitu. Itu perasaannya dia tuh, itu sebuah apa ya, pencapaian yang tinggi ya selama hidupnya, karena dia ngerasa kamu sangat berarti atau sangat berharga bagi dia. Dia merasa bahwa kamu sangat berarti bagi dia gitu ya. Makanya rasa ketakutannya juga besar. Kalau dilihat dari Ten of Pentacles, jelas ya, dia pingin hidup bersama kamu sampai akhir hayat hidupnya dia. Bahkan dia sampai tidak terfikirkan untuk mencari yang lain. Two of Swords-nya ini bukan apa ya, kebingungan untuk berkomitmen atau enggak, tetapi kebingungannya itu dia takut bertepuk sebelah tangan. Sebenarnya itu ya, dia takut kalau perhatiannya dia itu ya cuman dia yang perhatian gitu. Jangan-jangan ternyata kamu tuh cuman kasihan, atau mungkin kamu tuh cuman apa ya, iseng atau senggang ya. Ketakutan seperti itu ya yang dia masih tersimpan ya, masih belum dia lepaskan ya, let it flow. Dia masih belum bisa santai tentang hal itu. Cuman dia tetap ya membuat effort yang besar, makanya passion ya. Jadi dia bener-bener passionate sama kamu. Kamu pasti bisa ngerasain ya, apa, dia pengen selalu deket sama kamu. Kalau ngasih perhatian tuh seperti tidak kayak apa ya, tidak seperti orang yang pada umumnya ya. Jadi ngasih perhatiannya tuh full banget gitu. Kamu sampai ngerasa bahwa wah, ini orang kok sampai segini amat ya menginginkan. Kenapa gitu? Kadang kamu mikir seperti itu, tapi dilihat dari kartunya ya iya, dia sebegitunya gitu menginginkan kamu untuk tetap bersama dia sampai akhir hayat hidupnya ya. Memang itu salah satu cita-citanya dia pingin hidup sama kamu gitu ya. Tapi memang dia punya rasa ketakutan yang sangat besar. Aku bilang sangat besar ya, karena masih ada sisa issues tadi. Makanya aku ngerasa kalau misalkan kamu ngasih apa ya, bukan alert, maksudnya kamu ngasih apa ya, perlakuan yang menurut dia itu kayak apa, kayaknya kamu nggak perhatian lagi sama dia itu bisa sampai sedih banget gitu ya, sampai sebegitunya ya. Memang orang yang masih punya issues ya, itu biasanya rada kebablasan rada kebablasan. Misalkan rasa takut ya, semua orang pasti punya rasa takut, tapi kalau yang punya trust issues terutama ya, itu rasa takutnya itu berlipat-lipat ya. Makanya dia melakukan atau effortnya itu juga berlipat-lipat gitu ya. Ini adalah pertanyaannya tentang apakah kamu rumah bagi dia. Iya, jelas gitu. Cuman dia takutnya kamu tidak menganggap rumah bagi dia. Jadi secara perasaan jelas pingin ya gitu ya. Ya cuman kamu satu-satunya yang dia harapkan. Tapi dia masih ragu-ragu apakah kamu juga berpikir atau merasakan hal yang sama seperti dia. Oke. Kalau memang kondisinya ini resonate sama kamu, ya sedikit saran ya dariku sama dari kartunya ya, dari oracle sama kartu tarotnya. Kalau memang dia seperti ini, dampingi dia ya, pelan-pelan, karena orang yang punya issues itu agak apa ya, ketrigger dikit itu biasanya akan muncul ya. Perasaan nggak enaknya itu ya, nggak nyamannya ya. Kamu sabar aja, karena pasti akan sembuh dia pasti akan sembuh. Dan orang yang seperti ini sangat rugi ya kalau kamu tinggalkan, karena kita tidak akan pernah
mendapatkan kesempatan untuk dicintai oleh orang lain sampai sebegininya gitu ya. Meskipun misalkan kita deket sama banyak orang gitu ya, itu belum tentu setiap kita deket itu kita punya rasa atau dia punya rasa yang sangat besar, dan ini perasaannya dia besar sekali sampai sampai dia tidak bisa membendung. Ibaratnya seperti hujan ini ya, deras banget ya, perasaannya tuh seperti itu. Jadi kamu tampunglah ya perasaannya itu dengan wadah yang luas. Jadi bersabarlah ya dengan karakter orang yang seperti ini. Bukan salahnya dia, tapi memang dia lagi dalam kondisi itu. Ya kamu kalau mau bersabar dengan dia, berarti kamu turut membantu dia untuk sembuh, oke? Dan kalau memang kamu juga punya perasaan yang sama, ya udah pertahankan aja ya. Hubungan atau relationship yang punya kedekatan emosional itu sulit didapat. Mungkin setiap orang tuh cuman merasakan satu kali seumur hidup yang sama-sama ya. Itu pun kadang ada orang yang tidak pernah merasakan itu sampai akhir hayat hidupnya. Makanya seperti ini kesempatan yang langka, apalagi kalau kamu juga punya ikatan emosional yang sama dengan dia. Tapi yang aku rasa juga sama ya, cuman bedanya kalau kamu normal ya, udah nggak ada isus-isus atau sisa-sisa luka dari masa lalu, sedangkan dia masih ada. Dampingi dia karena perasaannya itu murni, tulus, bener-bener cuman kamu yang ada di pikirannya dia gitu. Oke, itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang nyimak sampai akhir ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen positif dan juga share. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian yang mau private reading atau konsultasi psikologi, karir, bakat dan lain sebagainya ya, aku punya background psikologi juga, bisa diklik di bawah tanya tata cara dan juga price listnya. Kalau mau pesan parfum juga bisa ya, ada 9 varian dan aromanya bener-bener unik semua, awet, tahan lama, dan harganya tidak menguras kantong. Oke, itu aja ya. Yang mau membantu channel ini bisa belanja di Shopee ya, pakai link yang aku sediakan di bawah ini. Oke, terima kasih banyak. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Kamu bisa request kalau mau pengen request ya. Oke, bye-bye.